Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Eva Maslihatin. Saya kali ini akan menjelaskan sedikit tentang penyebab dari konflik dalam rumah tangga serta solusi atau cara menghadapi konflik dalam rumah tangga tersebut. Nah, sebelum ke materi penyebab konflik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari konflik itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi konflik merupakan gejala yang menunjukkan seseorang, individu, atau kelompok yang menunjukkan sikap atau perilaku bermusuhan terhadap orang ataupun kelompok lain sehingga mempengaruhi kinerja salah satu individu atau kelompok yang berkonflik. Sedangkan rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan saudara, lalu sebagainya. Jadi, rumah tangga ini merupakan lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang itu bertempat tinggal di satu atap. Jadi, mereka berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Keluarga yang lengkap dan fungsional itu dapat meningkatkan kesehatan mental serta kestabilan emosional para anggota keluarganya. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik rumah tangga ini merupakan suatu keadaan di mana suami dan istri mengalami masalah dalam perkawinannya yang mengakibatkan perilaku mereka dalam keluarga itu kurang harmonis. Nah, penyebab adanya konflik dalam rumah tangga ini itu ada beberapa, teman-teman, dan pemecahannya itu juga berbeda-beda. Yang konflik pertama itu bersumber pada kepribadian seseorang yang umumnya disebabkan oleh ketidakmatangan kepribadian. Cinta suami istri itu hanya dapat menjamin kebahagiaan dan kelanggengan suatu perkawinan. Kalau benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, justru disinilah letak kesulitannya. Sebab masih ada faktor lain yang dapat menghambat terwujudnya cinta suami dan juga istri. Nah, kalau salah satu atau kedua belah pihak memiliki kepribadian yang belum matang atau belum dewasa, dalam arti belum mempunyai tanggung jawab, masih suka ikut-ikutan, kemudian tidak punya prinsip, masih suka cemburu, masih mengutamakan kesenangannya sendiri, dan kemungkinan itu akan menyebabkan permasalahan dalam perkawinan. Nah, gimana nih solusinya? Solusinya diharapkan calon suami dan istri yang akan mengikat perkawinan ini sudah memiliki kepribadian yang matang, dalam arti kepribadian yang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban atas dirinya dan keluarganya. Jadi dia sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi dia itu sudah dapat memimpin diri sendiri, mengurusi persoalan-persoalan hidupnya sendiri, dan juga bertanggung jawab atas nasib orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi dia itu sudah punya gambaran diri atau citra diri yang positif. Yang kedua itu adanya sifat-sifat kepribadian yang tidak cocok untuk menjalin hubungan perkawinan. Nah, watak-watak kepribadian yang tidak cocok untuk menjalin hubungan perkawinan, dan apabila ini dimiliki sepasang suami istri, maka akan terjadi konflik, teman-teman, dalam kehidupan perkawinannya. Misalnya nih, sifat egois, kemudian tertutup, keras kepala, mudah tersinggung, defensif, kemudian berusaha membenarkan atau menutup kesalahannya sendiri, selalu curiga, kurang percaya diri, dan lain-lain. Apabila sifat ini dibawa dalam kehidupan perkawinan, maka akan menimbulkan konflik, teman-teman. Kejengkelan, kemudian kebencian, dan tidak jarang membuat perkawinan menjadi berantakan. Terus yang ketiga, adanya kelainan mental. Kelainan mental yang mudah memicu konflik perkawinan adalah
misalnya perilaku abnormal, kemudian homoseksual, lesbian, psikosis, dan juga sebagainya, dan sebagainya. Nah, solusinya gimana nih? Jadi, kita sebelum melakukan pernikahan, kita harus melakukan riset yang lebih mendalam nih, mengenai pasangan kita, tentang bagaimana perilakunya, kebiasaannya, kemudian apa yang disukai dan tidak disukai, dan juga lain-lain. Nah, ketika sudah mengetahui hal tersebut, kita harus nentuin nih keputusan untuk kedepannya, walaupun tidak semua tentang pasangan kita terungkap sebelum pernikahan. Karena terkadang ada beberapa hal yang baru muncul ketika sudah menikah. Nah, oleh sebab itu, kita harus berpikir jauh ke depan nih, demi masa depan keluarga kita nanti. Nah, ada juga nih teman-teman, konflik yang bersumber pada hal-hal yang erat kaitannya dengan perkawinan, antara lain menyangkut masalah sebagai berikut. Yang pertama, keuangan. Nah, keuangan ini dapat menimbulkan konflik kalau ada perbedaan pendapat antara suami dan istri tentang makna uang tersebut. Nah, kalau penghasilan tidak stabil, kemudian salah satu atau keduanya tidak terbuka mengenai pemasukan dan pengeluaran, kemudian keduanya juga tidak bijaksana dalam membelanjakan uang, itu juga menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga. Nah, solusinya gimana nih? Jadi, agar keuangan tidak menjadi penyebab konflik dalam keluarga, maka harus diusahakan adanya ekonomi keluarga yang stabil, yaitu dilaksanakannya keluarga sebagai unit usaha yang bertugas untuk menjaga agar pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kalau hal ini disebabkan karena faktor kurangnya pendapatan keluarga, maka perlu diusahakan penghasilan tambahan. Ada penghasilan tambahan agar paling tidak nih kebutuhan pokok itu bisa terpenuhi. Namun, kalau disebabkan karena kurangnya perhitungan dalam membelanjakan uang, maka perlu diadakan pengaturan keuangan keluarga yang lebih baik. Kemudian, kita bisa nih melakukan perencanaan anggaran keluarga. Anggaran keluarga ini perlu untuk dibuat untuk menstabilkan keuangan ya. Jadi perencanaan ini akan mencoba memperhitungkan dengan matang penghasilan yang diterima dan membagi-bagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga ada jaminan semua kebutuhan itu dapat terpenuhi. Suami istri itu harus membuat prioritas kebutuhan, sehingga diketahui kebutuhan yang primer, sekunder, dan juga tersier. Begitu. Nah, masalah yang kedua itu kehidupan sosial, teman-teman. Jadi, kehidupan sosial itu dapat menimbulkan konflik kalau suami istri mempunyai temperamen sosial yang berbeda. Ini dapat terjadi ketika salah satu dari mereka itu kurang mengerti kebutuhan sosial dari pasangannya. Kemudian dapat terjadi juga kalau salah satu atau kedua belah pihak menggunakan kegiatan sosial untuk menutupi ketidakpuasan terhadap situasi keluarga. Nah, solusinya itu untuk menghindarkan semua ini, kehidupan sosial ini, maka perlu kesadaran suami istri akan pengetahuan tentang hak dan juga kewajiban masing-masing dan kesediaan untuk melaksanakannya atau melakukannya. Dan juga ada kehendak untuk membahagiakan pasangannya, menjaga kesetiaan, dan juga menyerahkan diri secara total bahwa ini nih aku suamimu dan ini aku istrimu, jadi ini hak dan kewajibanku, begitu. Jadi mereka harus saling mengerti satu sama lain dan menyadari apa hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian yang ketiga itu ada pendidikan anak. Nah, pendidikan anak ini juga dapat menimbulkan konflik, teman-teman. Kalau suami istri ini memiliki perbedaan prinsip dalam mendidik anak, dan juga kalau salah satu atau keduanya ini bersikap pilih kasih antara anak satu dengan anak yang lainnya. Nah, gimana solusinya? Solusinya yaitu suami istri ini hendaknya bersepakat. Jadi,
bersikap sama dalam mendidik anak dan setia dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Jadi antara suami istri itu membuat kesepakatan tentang bagaimana mendidik anaknya. Kemudian yang keempat ada masalah agama. Nah, masalah agama ini dapat menjadi konflik kalau suami istri berbeda agama, maka bisa menimbulkan akibat kalau antara suami dan istri itu berbeda agama. Karena kalau berbeda agama itu pasti tidak ada kebersamaan dan sharing dalam hal-hal yang mengenai prinsip kehidupan. Jadi akan menimbulkan kesepian nih. Anaknya juga akan bingung bagaimana menghadapi suatu masalah. Terus mereka juga bingung mau cerita ke ibunya atau bapaknya karena mereka berbeda agama. Terus yang kelima itu ada hubungan dengan mertua dan juga ipar. Hubungan dengan mertua dan saudara ipar ini juga dapat menimbulkan konflik, teman-teman. Kalau tidak ada kesatuan terhadap orang tua dan juga saudara ipar. Nah, kalau salah satu atau keduanya sangat tergantung pada orang tuanya atau merasa mempunyai tanggung jawab penuh terhadap saudaranya, itu juga menimbulkan konflik, teman-teman. Nah, untuk memasuki kehidupan keluarga, suami istri harus sudah bisa mandiri dan berusaha mempersatukan dua keluarga dari suami maupun istri tersebut. Masing-masing juga harus menyadari akan batas-batas tanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian yang keenam, yaitu penyelewengan dalam hubungan seksual di dalam keluarga. Jadi penyelewengan ini itu dapat menimbulkan konflik, teman-teman. Bahkan konflik yang berat bagi suami dan juga istri. Nah, bahkan juga bisa membuat berakhir suatu pernikahan atau perkawinan. Jadi mereka bisa bercerai kalau sudah menyelewengkan ini. Nah, penyelewengan seksual ini hendaknya dihindari ya, dan kalau sudah terlanjur hendaknya segera diakhiri. Serta kita harus membangun kepercayaan kepada pasangannya masing-masing, bangun komunikasi yang baik yang bisa memecahkan segala permasalahan supaya tidak adanya konflik yang besar di dalam keluarga kita. Kemudian ketidakpuasan seksual. Nah, ketidakpuasan seksual ini serta buruknya hubungan suami istri merupakan lingkaran setan yang tak berujung dan berpangkal. Penyebab ketidakpuasan hubungan suami istri itu antara lain anggapan yang salah mengenai aktivitas seksual. Misalnya nih, dalam hubungan seksual yang harus aktif adalah pria, sehingga kalau perempuan menginginkan harus menunggu ajakan pria. Nah, mengatasi konflik rumah tangga kalau ada permasalahan seksual antara suami dan juga istri itu akan tabu untuk dibicarakan, sehingga tidak ada pemecahannya. Jadi antara suami istri itu hendaknya terbuka tentang semua permasalahan, termasuk permasalahan seks, dan mereka juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan keduanya. Nah, sebab dari ketidakpuasan seksual yang kedua yaitu hambatan psikologis dan fisik. Rasa takut yang berlebihan akan kehamilan bisa menyebabkan istri tidak mampu memberikan respon seksual seperti yang diharapkan suami. Ini contohnya ya. Sehingga istri itu tidak dapat menikmati dan juga akan mengecewakan suami. Nah, ketakutan akan kegagalan dalam hubungan seks yang biasanya diderita oleh suami itu dapat mengakibatkan kegagalan yang sesungguhnya, sehingga kedua belah pihak itu akan merasa tidak puas
Demikian pula hambatan fisik yang berbentuk kelainan-kelainan seksual seperti impotensi, homoseks, sadisme ataupun masokisme dan juga lain sebagainya, itu juga dapat merusak keserasian hubungan seksual suami dan juga istri. Nah, untuk itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh teman-teman, agar semua beban psikologis dan juga penyakit fisik itu bisa terbebaskan. Nah, ini ada beberapa anjuran atau beberapa cara untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah itu sudah menjelaskan sebenarnya bagaimana cara menyelesaikan konflik rumah tangga seperti pada surat An-Nisa ayat 128 yang artinya jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuf atau bersikap tak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap tak acuh, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi pada ayat tersebut sedikit pun tidak ada indikasi atau petunjuk yang menerangkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga itu harus melibatkan orang lain di luar keduanya, yaitu pasangan suami dan istri. Nah, yang ada justru penekanan agar konflik tersebut bisa sebisa mungkin dapat diselesaikan berdua dengan damai. Jadi hanya suami dan juga istri. Nah, ada lagi nih dalam Raudatul Uqala wa Nuzatul Fudola dari Muhammad bin Hibban bin Ahmad Ad-Darimi yang menulis sebuah riwayat dari Ibrahim bin Adam bahwa suatu hari Abu Ad-Darda itu berpesan kepada Ummu Ad-Darda. Pesannya yaitu, wahai Ummu Ad-Darda, jika aku marah, ridhoi aku, dan jika kamu marah, aku meridhoimu. Tanpa pola seperti ini, atau pola yang saling meridhoi, perpisahan akan sangat mudah terjadi, teman-teman. Nah, dari Abu Ad-Darda ini, kita bisa memetik sebuah pelajaran berharga, bahwa kebijaksanaan seseorang ketika menyikapi konflik rumah tangga itu menunjukkan seberapa dalam ia memahami konflik tersebut. Jika ia memahaminya sebagai sebuah ujian dari Allah, zat yang diyakini sebagai sang pengatur semesta, yang mengatur dengan penuh kasih sayang, maka pastilah ia senantiasa akan menyikapi konflik dalam rumah tangganya dengan bijaksana. Karena setiap yang dihadapi itu berarti bagian dari rahmat Allah. Dengan begitu, ia tidak mudah tersulut emosi. Sikap emosional justru akan mendorong dirinya mengumbar aib pasangannya. Dia juga ketika emosi dia juga akan mudah untuk mencaci maki, tidak menerima kenyataan dan lain sebagainya, yang dimana semua itu bukan malah membuatnya tenang dan konfliknya mereda, justru akan semakin memperparah konflik tersebut, teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman penjelasan tentang penyebab dan juga penanganan konflik dalam rumah tangga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi.